di pesisir. Kemarin waktu soal rumput laut, persoalan pertama tetap zonasi rumput laut. Saya harap juga untuk membackup juga cari juga zonasi. Karena gurita itu adalah salah satu contoh, kalau tidak dilakukan pemetaan berdasarkan wilayah, bisa bahaya sumber daya kita. Itu berdasarkan catatan kawan-kawan dari 5 pulau ini. Karena sama benderanya, sama pemiliknya. Kalau ada kepala dinas baru, kenal ini perusahaannya, karena di wilayahnya situ. Lanjut. Ya begini kondisinya. Lebih banyak bulan lalu dibanding bulan ini. Lanjut Mas. Di skip aja. Nah, ini data dari Pak Max. Tapi yang tanggal 15-nya belum ada tuh. Ya Pak Max ya. Nanti Pak Max dijawab yang tadi ya, yang data itu, karena Pak Max punya data banding, data kompilasi 3 dari B itu, kemudian dari perdagangan, dan dari mana satu Pak Max? Ya? Nah, ada 3. Makanya kalau mau tanya akurasi data, kalau bisa Pak Max di depan situ dekat. Oke, lanjut. Rencananya aksinya seperti apa saja untuk apa dibikin? akan ya. Ceritakan. Kalau ada yang mau catat di laptop bisa juga, lebih bagus ada file Excel-nya sama saya. Jadi soalnya rencana aksi komite mau disusun. Ini yang mau disusun sama-sama toh. Ini sama semua bisa kita bagi-bagi. Yang dari situ contoh ya. Nah, kalau ada pulpen, ini nanti kita isi. Orang di sini. Apa aja? Untuk NGO sebentar lebih besar lagi nanti akan diberikan apa yang menjadi ininya. Persetujuan Pak Kabid, saya nggak bisa macam-macam kalau ada Pak Kabid. Saya bilang begini Pak Kabid, ini contoh begini, untuk data, kemarin kita bersoal di data. Data itu yang kita inginkan, mulai dari data identifikasi pelabuhan Tangkahan, pertanyaannya siapa yang mau melakukan itu? Ibu Linda kemarin mengangguk Pak Kabid bahwa itu akan dimasukkan dalam kegiatan bidang perikanan tangkap. Diberi oleh UPT 2 wilayah plus JDK. Bagaimana yang di JDK Luraya? Apa begitu? Seperti itu kira-kira? Karena begini, kita bersoal di data. Kita mau data itu betul-betul mendekati kenyataan yang sebenarnya. 11 Tabek JDK Selayar yang banyak juga pulaunya. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Ini yang kemarin, karena kebetulan data statistik atau petugas statistik itu ada kegiatannya sama kami, khusus statistik perikanan tangkap. Sehingga kami sering menyampaikan bahwa tolong datanya, karena selama ini data yang dikirim, dan saya kira itu sudah valid karena sudah diakui secara di BPS dan pusat sudah terima itu, tetapi apa kondisi di lapangan yang terjadi kami melihat, dan saya kira apa yang disampaikan Pak Kadis, Pak Bu Kabid itu yang real, bahwa ternyata ada beberapa data yang memang seperti dari apa tadi YKL kemarin sampaikan gitu, bahwa ada yang bias gitu. Masuk kakak, kerapu, ya memang mainannya di daerah-daerah terumbu karang gitu. Tapi yang penting adalah menurut saya dalam usulan kegiatan ini kita tidak bisa berhenti hanya pada saat misalnya mentransplantasi karang saja, transplantasi terumbu karangnya, karena dari beberapa hasil riset kegiatan transplantasi karang itu tidak banyak yang berhasil, tidak termonitoring dan tidak termaintenance seperti itu. Nah, jadi usulan saya mungkin sebagai praktisi
kegiatan restorasi terumbu karang itu perlu juga masuk item kegiatan yang mendukung kegiatan konservasi itu. Misalnya untuk 1 tahun kegiatan monitoring terumbu karang dan juga maintenance-nya. Jadi ada hal yang terpisah di situ, bukan cuma soal menanam karangnya, tapi bagaimana dia itu di monitoring dan bagaimana di maintenance. Nah, kebetulan kita sudah ada beberapa pembibitan karang yang kita bangun dengan teman-teman yang ada di Pulau Barang di Pulau Barang Lompo. Saya pikir itu bisa jadi satu masukan atau ide yang bisa dilakukan di daerah-daerah konservasi atau di daerah-daerah yang masuk wilayah konservasi. Karena selain kita berharap bahwa karang yang kita ambil itu tidak diambil dari alam, karena justru dia merusak, kemudian kita harus pastikan dia bisa tumbuh, artinya ada pertumbuhan yang kita bisa ukur. Kemudian juga kita harus mengukur apakah dia bisa memang berfungsi, mengembalikan fungsi ekosistemnya dari terumbu karang yang rusak begitu. Gimana Pak RW? Saya contoh? Iya. Saya pikir itu menurut saya yang penting juga di garis bawahi, bahwa bukan cuma soal bagaimana menanam terumbu karang kemudian dibiarkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana memonitoringnya. Nah, ini yang terberatnya, monitoring dan maintenance.